Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tero Putra Irawan dengan nomor NIM 12120712029. Saya akan membahas terkait negara kepulauan dalam mata kuliah Hukum Laut. Dalam pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang negara kepulauan itu sendiri. Khususnya di dalam UNCLOS. Di UNCLOS pertama, memang tidak ada pembahasan spesifik mengenai negara kepulauan. Namun draft yang digunakan dalam UNCLOS pertama itu adalah draft yang digunakan oleh John Evans. John Evans sendiri dia mengutip dari International Law Commission. Dia membahas terkait bahwasanya perairan di sekitar kepulauan itu disebut perairan pedalaman. Nah, hal ini didukung oleh negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Yugoslavia, dan yang lainnya. Namun, untuk negara-negara tertentu seperti Amerika, ini mendapat pertentangan, maka tidak ada kesepakatan di UNCLOS pertama tentang negara kepulauan. Nah, selanjutnya di UNCLOS kedua, konsep negara juga gagal untuk diakui oleh masyarakat internasional. Namun, ini menghantarkan pada UNCLOS ketiga yang diadakan pada tahun 1974 hingga 1982. Dan dalam UNCLOS ketiga inilah konsep negara kepulauan diakui dan dituangkan dalam bab keempat KHL. Pembahasan tentang konsep negara kepulauan dilakukan oleh subkomite kedua dengan mendasarkan diri pada proposal yang diajukan oleh 4 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius, yang kemudian dikenal dengan Four State Draft 1974. Dan draft ini sebagian besar diadopsi ke dalam ketentuan-ketentuan KHL 1982. Hukum laut negara kepulauan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama adalah UNCLOS 1982 yang saya bahas sebelumnya. UNCLOS 1982 adalah perjanjian internasional yang secara komprehensif tentang kelautan. Konvensi ini mengakui negara kepulauan sebagai kategori khusus negara dengan hak dan kewajiban yang unik. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kemudian, ini juga diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-undang ini merupakan lex specialis yang mengatur tentang kelautan di Indonesia. Undang-undang ini mengelaborasikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan negara-negara kepulauan seperti garis pangkal lurus, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, alur laut kepulauan. Lalu, ini juga diatur dalam Deklarasi Juanda 14 Desember 1957, dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia, Juanda Kartawijaya, menyatakan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Deklarasi ini menandai awal perjuangan Indonesia untuk diakui sebagai negara kepulauan. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa semua laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah laut internal Indonesia. Selain peraturan-peraturan yang saya jelaskan tadi, masih banyak peraturan lain yang mengatur tentang hukum laut negara kepulauan Indonesia, seperti Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rakyat, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional. Selanjutnya adalah syarat-syarat negara kepulauan. Jika kita mengacu pada pasal 46 KHL 1982, pasal tersebut mendefinisikan negara kepulauan sebagai a state constituted only by one or more archipelagos and may include other islands, yaitu suatu negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat meliputi pulau-pulau lainnya. Jika kita mengacu pada pasal tadi, setidaknya ada 4 elemen yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai kepulauan, yaitu yang pertama adalah negara tersebut harus terdiri dari gugusan pulau-pulau. Yang kedua, negara itu memiliki pulau-pulaunya saling berdekatan. Dan yang ketiga, negara tersebut, pulau-pulaunya, merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, dan politiknya. Dan yang terakhir, dia secara historis atau secara sejarahnya dianggap demikian. Saya akan membahas tentang manfaat hukum laut negara kepulauan bagi Indonesia. Hukum laut negara kepulauan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain memperluas wilayah kedaulatan Indonesia. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas dari 3 mil laut menjadi 200 mil laut. Yang kedua, meningkatkan sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki hak atas sumber daya alam yang melimpah dari laut teritorial, JEE, dan landas kontinen. Yang ketiga, meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lautnya. Yang terakhir, meningkatkan ekonomi Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan lautnya untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan,
pariwisata, dan transportasi laut. Itu saya akan membahas terkait tantangan apa sih yang akan kita hadapi terkait tentang penegakan hukum laut negara kepulauan di Indonesia. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Indonesia membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk menjaga dan mengawasi wilayah lautnya yang sangat luas. Kedua, pelanggaran hukum laut. Masih banyak terjadi pelanggaran hukum laut di Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan. Dan ketiga, ketidaktahuan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka, dalam pemaparan saya menyimpulkan bahwasanya negara kepulauan merupakan sebuah entitas geografis yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau yang tersebar di laut. Karakteristik ini menjadikan negara kepulauan memiliki dinamika politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat unik. Dalam konteks geopolitik global, negara-negara kepulauan memainkan peran penting dalam keamanan maritim, perdagangan internasional, serta pelestarian lingkungan laut. Dan hukum laut negara kepulauan merupakan bagian penting dari hukum nasional Indonesia. Hukum laut ini memberikan banyak manfaat bagi negara Indonesia, namun juga menghadapi beberapa tantangan penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat penegakan hukum laut negara kepulauan agar dapat memanfaatkan lautnya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.